Ikigai, Rahasia Hidup Bahagia dan Panjang Umur Orang Jepang, karya Hector Garcia dan Frances Miralles. Untuk mendapatkan pengalaman membaca yang lebih baik, saya sarankan kamu untuk membeli buku ini secara langsung, baik dalam bentuk buku fisik ataupun e-book. Buku ini bisa kamu dapatkan di toko buku fisik dan digital. Kamu dapat membelinya melalui link yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Bagian 1. Penasaran kenapa banyak orang Jepang bisa mencapai usia 100 tahun? Yuk mulai terapkan Ikigai. Buat kamu yang pengen tahu sama apa sih rahasia agar bisa berumur panjang, menemukan tujuan hidup, dan memperoleh kebahagiaan yang nyata, kamu cukup tahu satu hal saja, yaitu Ikigai. Ikigai itu apa sih? Terus, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkannya? Kamu akan mengetahuinya dengan mendengarkan audiobook ini. Dengan mendengarkan audiobook ini, kamu juga bisa tahu tentang apa sih maksudnya tenggelam dalam arus dan apa pentingnya. Karaoke ternyata bisa bikin awet muda. Mengapa pertemanan adalah aset berharga bagi hidupmu? Bagian 2. Menemukan alasan hidup adalah kunci utama untuk panjang umur. Siapa sih di dunia ini yang gak mau hidupnya bahagia, sehat, dan panjang umur? Kamu juga pasti mau kan? Rahasia hidup idaman itu bisa kamu temukan di Pulau Okinawa yang terletak di selatan Jepang. Okinawa adalah tempat dengan jumlah sentenarian yang terbanyak di dunia. Sentenarian sendiri adalah istilah bagi orang-orang yang usianya bisa mencapai 100 tahun. Rahasia umur panjang mereka cuma satu, yaitu Ikigai. Secara harfiah, Ikigai adalah alasan kenapa kamu hidup atau motivasi dalam dirimu untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tertentu. Ikigai juga bisa digambarkan sebagai persimpangan dari 4 elemen berbeda, yaitu apa sih yang membuatmu bersemangat, apa keterampilanmu, bagaimana mencari nafkah, dan apa sih yang dunia ini butuhkan. Banyak orang Jepang percaya kalau tiap orang memiliki ikigainya masing-masing, yaitu takdir yang harus kita penuhi sejak lahir. Namun, sayangnya, gak semua orang bisa menemukan ikigainya dengan cepat. Kalau kamu termasuk salah satunya, kamu harus tetap berjuang. Karena, bagaimanapun, ikigailah yang akan menjadi motivasi utamamu untuk bangun di pagi hari. Inilah jawaban mengapa penduduk Okinawa sangat memperhatikan detail pekerjaannya sehari-hari. Misalnya, di sebuah pabrik kuas cat di Okinawa, penulis bertemu dengan seorang wanita pengrajin yang terampil dan telah menghabiskan seluruh hidupnya dengan menyempurnakan seni menempelkan rambut ke kuas. Kini, ia mampu melakukan pekerjaannya dengan ketangkasan dan keterampilan yang menakjubkan. Selain itu, Ikigai juga kunci agar bisa panjang umur. Jadi, kalau pekerjaanmu adalah ikigaimu, usahakan jangan pernah pensiun. Atau, kalau ikigaimu adalah hobi yang memberimu makna dan keceriaan dalam hidup, jangan pernah berhenti melakukannya. Penduduk Okinawa mematuhi aturan ini, dan hasilnya mereka bersemangat sampai akhir hayat. Jika terpaksa harus pensiun, penduduk Okinawa akan mencari cara agar tetap aktif seperti berkebun atau melakukan pekerjaan lain di lingkungan sekitarnya. Manfaat dari pola hidup ini juga sudah terbukti loh. Studi medis yang dilakukan pada sentenarian di Okinawa membuktikan kalau tingkat penyakit jantung dan demensia sangat rendah di sana. Bagian 3, jangan kebanyakan stres kalau nggak mau cepet tua. Dokter manapun pasti berpendapat agar bisa memiliki hidup yang berkualitas, kita harus menjaga kesehatan fisik ataupun pikiran kita. Sayangnya, kebanyakan dari kita masih sering lupa merawat pikiran. Padahal, merawat pikiran itu sama pentingnya dengan merawat fisik loh. Kalau kamu merasa aktivitas hidupmu begitu-begitu saja, sebenarnya itu nggak bagus loh bagi kesehatan tubuh dan emosimu. Coba deh, lakukan kegiatan yang berbeda untuk melatih otak, karena kalau enggak, koneksi sarafmu akan melemah. Seorang ilmuwan saraf mengatakan, kalau lansia dapat kehilangan fleksibilitas otaknya
karena terjebak dalam pola hidup dan rutinitas yang sama. Mereka jarang atau bahkan menolak aktivitas baru. Terus, bagaimana dong cara melatih otak kita? Caranya gampang. Kamu bisa melatihnya dengan bermain game, entah main kartu atau catur. Atau, kalau ingin yang lebih menantang, kamu bisa menemui teman-temanmu dan berinteraksi dengan mereka. Langkah-langkah gampang tadi adalah latihan terbaik untuk otakmu. Kamu juga bisa mulai dengan menghindari stres. Penelitian membuktikan kalau penuaan dini pasti bersumber oleh stres yang akhirnya membuat tubuh dan pikiran kita menyusut. Universitas Heidelberg pernah melakukan penelitian dengan mewawancarai seorang calon dokter muda dengan pertanyaan yang sulit. Ia diminta untuk memecahkan persamaan matematika yang kompleks. Sehabis wawancara, sampel darah si calon dokter pun diambil untuk dites. Dari sana, terbukti kalau sulitnya wawancara tadi membuat tubuh si calon dokter melepaskan antibodi, seolah ia terinfeksi virus atau bakteri. Artinya, keadaan tertekan yang kita rasakan itu dapat menjadi ancaman bagi kesehatan kita hingga tubuh kita, sehingga tubuh kita pun merespon dengan memusnahkannya. Meski kedengarannya baik-baik saja, sebenarnya antibodi itu juga menyerang sel-sel sehat yang membuat tubuh kita dapat menua lebih cepat dari seharusnya. Makanya, sebisa mungkin, yuk cobalah untuk mengurangi stres. Mengurangi stres itu bisa kamu lakukan dengan cara-cara yang seru kok. Kamu bisa mencoba yoga atau berolahraga untuk melatih ketenanganmu. Yoga dan olahraga dapat membantumu untuk lebih memahami keadaan tubuhmu sekaligus menenteramkan pikiranmu. Namun, yoga dan olahraga itu adalah langkah untuk mencegah stres dalam jangka panjang. Kalau tingkat stresmu sekarang ini sudah membuatmu frustasi, bagaimana? Cari tahu jawabannya di bab selanjutnya. Bagian 4, Morita, terapi ketenangan ala Jepang yang bisa juga kamu lakukan. Perasaan cemas, lelah, dan tertekan bukanlah hal baru dalam kehidupan modern. Buruknya lagi, gak banyak yang tahu cara untuk melepaskan diri dari perasaan-perasaan itu, termasuk masyarakat Jepang. Apalagi, budaya kerja di Jepang itu sangat berat. Namun, yang membedakan Jepang dengan negara lain adalah mereka memiliki terapi Morita yang disebut-sebut bisa membantumu mengatasi stres. Teknik Morita sendiri ditemukan oleh Soma Morita, seorang psikoterapis dan praktisi Buddha. Awalnya, terapi ini digunakan untuk mengatasi rasa cemas dan gangguan obsesif-kompulsif akut. Tapi, terapi ini juga bisa mengatasi stres dan kelelahanmu. Gak seperti terapi dari barat, yang menggunakan pikiran positif untuk mempengaruhi perasaan dan tindakan seseorang, terapi Morita justru bekerja dengan cara sebaliknya. Dalam terapi Morita, kamu diminta untuk menerima perasaanmu tanpa berusaha untuk mengubahnya. Dari sana, kamu bisa mengambil langkah-langkah tertentu untuk menciptakan emosi baru yang dapat menggantikan perasaan stres dan cemasmu. Ada beberapa tahap yang harus kamu jalani saat melakukan terapi Morita. Pertama adalah fase istirahat total. Selama seminggu, kamu diminta untuk berbaring di tempat tidur dan dijauhkan dari segala distraksi. Kamu nggak boleh main sosmed, menerima tamu, bahkan berbicara. Satu-satunya kontak yang kamu buat hanyalah dengan psikoterapismu. Itu pun diusahakan sesedikit mungkin. Dalam tahap ini, kamu hanya boleh mengamati emosimu yang datang dan pergi. Kedua, kamu diminta untuk menggabungkan beberapa kegiatan dan menjadikannya sebagai rutinitas harianmu, seperti menulis buku harian, jalan kaki, atau latihan pernafasan. Setelah itu, kamu bisa melanjutkannya dengan kegiatan yang lebih melibatkan kekuatan fisik dan kreativitas, seperti memotong kayu atau melukis. Rangkaian kegiatan ini dapat menyusun emosi baru dalam dirimu. Kamu pun akan merasakan kebahagiaan, ketenangan, dan produktivitas karena dilibatkan pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Setelah menyelesaikan tahapan-tahapan tersebut, kamu pun akan bisa siap untuk memasuki dunia kerjamu, namun dengan perasaan yang lebih tenang karena memiliki tujuan baru yang kamu temukan. Namun, walau sudah kembali sehat, kamu harus tetap menemukan sesuatu yang menarik perhatianmu agar nggak stres lagi.
Jawabannya adalah Ikigai. Bagian 5. Gak cuma skincare anti-aging, menekuni bidang yang kamu sukai juga bisa membuat awet muda. Bayangkan kamu sedang berada di puncak gunung dengan pemandangan alam yang cantik dan hamparan awan di bawah kakimu. Mendaki adalah hal yang paling kamu sukai di dunia, dan ketika melakukannya, jiwamu terasa penuh dan bahagia. Andai saja kamu bisa melakukannya sepanjang hidupmu, kamu pasti ingin sekali hidup selamanya. Kalau kamu pernah merasakan perasaan semacam ini saat melakukan kegiatan yang kamu sukai, kamu beruntung. Tenggelam dalam arus seperti ini secara teratur bisa membuatmu awet muda. Kata arus di sini adalah istilah teknis yang diciptakan oleh psikolog Mihai Csikszentmihalyi pada tahun 1970-an. Mihai mendeskripsikan kalau arus adalah sebuah keadaan ketika kita merasakan kegembiraan dan konsentrasi yang begitu dalam, sehingga menghalangi pikiran-pikiran lain untuk mengusiknya termasuk waktu. Kegiatan semacam ini jauh lebih baik daripada hedon-hedon seperti makan berlebihan, menggunakan obat-obatan terlarang, atau main sosmed yang biasanya lebih sering dilakukan untuk mengatasi rasa bosan. Arus bisa dirasakan oleh semua orang dari berbagai latar belakang budaya dan keahlian, pemain catur, insinyur, penulis, atau siapapun. Mereka semua bisa mendapati diri sedang terlarut dalam arus tersebut. Hebatnya lagi, itu dapat menyehatkan pikiran kita, karena kamu akan terfokus pada satu objek dalam rentang waktu cukup lama. Akan lebih baik bila ikigaimu adalah pekerjaanmu. Kalau bukan, pastikan hobimu dapat menghasilkan arus yang bisa membuatmu bersemangat. Tapi, menemukan arus saja nggak cukup loh. Kamu juga harus tahu kapan waktu yang tepat untuk menaikkan atau menurunkan tingkat kesulitannya. Karena kalau kegiatan yang kamu lakukan terlalu mudah, kamu akan cepat jenuh dan mudah terdistraksi. Sebaliknya, kalau terlalu susah, kamu akan kesulitan, tertekan, dan pada akhirnya menyerah. Jadi, kenali kemampuan awalmu dan mulailah dari sana. Misal, kamu ingin mempelajari sebuah bahasa asing. Kalau kamu sudah menguasai dasarnya, kamu bisa memulai dengan tingkat yang lebih menantang. Dengan mengenali kemampuan awalmu dan mulai mengasahnya, dari sana kamu bisa selalu mencapai arus itu. Bagian 6, 3 tips manjur dari lansia ini bisa bikin kamu panjang umur seperti mereka. Gak lengkap rasanya kalau kita membahas trik panjang umur tanpa tips dari orang yang sudah mengalami. Sekarang, kita dengarkan yuk nasihat dari para centenarian Okinawa. Para tetua ini menyarankan untuk mengurangi kebiasaan overthinking dan mulai biasakan dirimu untuk menyapa orang lain, bahkan orang asing sekalipun. Tersenyumlah dengan tulus pada mereka dan kamu akan memperoleh pertemanan seumur hidup, sekaligus membuat anak cucumu ingin selalu mengunjungimu sepanjang waktu. Selain itu, mereka juga mengatakan kalau overthinking untuk sesuatu yang gak bisa kamu ubah, cuma bikin stres. Kan sayang kalau energimu jadi terbuang untuk hal yang gak penting. Sebagai gantinya, para centenarian dengan bijak menyarankan agar kamu menikmati apa yang kamu miliki. Dengan begitu, kamu akan menyadari kalau semua yang kamu miliki sebenarnya sudah lebih dari cukup. Gak hanya itu, kita juga harus mulai memupuk kebiasaan baik. Misalnya, coba deh bangun lebih pagi. Dengan rutin melakukannya, nanti tubuhmu akan bangun dengan sendirinya. Bangun pagi juga akan memberikanmu lebih banyak waktu untuk menenangkan diri sebelum memulai aktivitas. Selain itu, hari juga akan terasa lebih panjang dan kamu bisa memanfaatkan waktu lebih itu untuk merapikan rumah atau berkebun. Salah satu alasan utama mengapa centenarian Okinawa dapat panjang umur adalah karena mereka menanam sendiri sayuran yang mereka masak. Diet garden to table semacam ini sudah terbukti lebih menyehatkan. Terakhir, dan yang gak kalah penting juga, jagalah hubungan pertemananmu. Penduduk Okinawa sangat menyadari hal itu, sehingga mereka selalu menyempatkan waktu untuk mengobrol bersama tetangga-tetangga mereka setiap harinya.
Bagian 7. Makan porsi kuli bisa bikin cepet tua. Salah satu rahasia penduduk Okinawa untuk memanjangkan harapan hidup mereka adalah melakukan diet khusus. Untuk membuktikannya, Makoto Suzuki, seorang ahli spesialis jantung dari Universitas Ryukyus di Okinawa, melakukan beberapa penelitian terhadap diet penduduk Okinawa yang dimulai pada tahun 1970-an. Hasil penelitian itu menunjukkan kalau diet ala Okinawa terdiri dari beraneka macam makanan. Saking variasinya, penduduk asli pulau ini mengonsumsi sampai 206 jenis makanan berbeda secara teratur, termasuk bumbu dan rempah-rempahnya. Menurut penduduk Okinawa, makanan baru bisa dibilang lengkap bila piring mereka sudah berwarna-warni bagai pelangi. Diet ala Okinawa bisa dibilang cukup sederhana. Dasar makanannya adalah padi-padian seperti nasi atau mie, dengan hanya sedikit garam ataupun gula. Penduduk Okinawa mengonsumsi gula 60% lebih sedikit dan garam 50% lebih sedikit dari penduduk asli Jepang lainnya. Jauh lebih sehat daripada standar gaya hidup global. Kalau selama ini porsi makanmu porsi kuli, kamu harus mendengar nasihat penduduk Okinawa. Mereka menyarankan untuk berhenti makan saat sudah merasa 80% kenyang. Dengan kata lain, kamu harus menyisakan sedikit rasa lapar. Bahkan, penduduk Okinawa sampai memiliki istilah khusus untuk konsep ini, yaitu hara hachibu. Kamu bisa latihan mempraktikkan hara hachibu dengan melewati hidangan penutup atau mengurangi porsinya. Trik lainnya adalah dengan makan menggunakan piring dan mangkuk kecil yang terdiri dari nasi, sayur, sup miso, dan makanan ringan seperti kacang edamame. Penelitian juga sudah membuktikan kalau mengonsumsi lebih sedikit kalori bisa membatasi tingkat protein yang dikenal sebagai faktor pertumbuhan mirip insulin 1, yang jika dikonsumsi terlalu banyak dapat memproduksi sel penuaan lebih cepat. Bagian 8. Rajin minum teh hijau bisa jadi solusi untuk menangkal penuaan buat kamu yang malas skincarean. Kamu yang sudah menjalani kebiasaan hidup sehat, pasti sudah nggak asing lagi dengan superfood, seperti nabati dan ikan-ikanan yang memiliki banyak nutrisi. Jepang juga punya superfood yang nggak kalah sehat, yaitu teh hijau. Teh hijau punya banyak banget kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk peremajaan kulit loh. Nggak seperti teh-teh lainnya, teh hijau dikeringkan secara alami dan nggak difermentasikan. Makanya, unsur-unsur aktif dan antioksidan yang ada di dalamnya tetap terjaga dan berkhasiat untuk menurunkan kolesterol jahat, mengatur kadar gula darah, melancarkan sirkulasi, bahkan mencegah infeksi. Agar khasiatnya lebih ajaib lagi, penduduk Okinawa suka menambahkan melati ke dalam teh hijau mereka. Ramuan ini dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular dan imunitas tubuh. Kalau nggak suka teh hijau, kamu bisa minum teh putih. Teh ini justru mengandung kadar antioksidan yang lebih tinggi dibanding teh hijau. Untuk makanan sendiri, kamu bisa mengonsumsi buah sikuasa. Buah sejenis jeruk ini kaya akan antioksidan dan merupakan buah favorit penduduk Okinawa. Rasanya sangat asam, jadi kamu harus mengencerkan airnya sebelum dikonsumsi. Sikuasa memiliki konsentrasi nobiletin yang 40 kali lebih besar dari jeruk biasa. Karena manfaatnya yang banyak, buah ini pun sering dijadikan sebagai bahan makanan, juga dibuat menjadi kue. Jika kamu sulit mendapatkan buah ini, nggak perlu khawatir. Buah jeruk lain juga sama baiknya. Atau, kamu bisa mulai rajin-rajin makan brokoli, ikan salmon, stroberi, dan buah persik. Yang penting konsumsilah makanan yang banyak mengandung antioksidan. Bagian 9. Nggak perlu daftar di gym, pemanasan saja sudah bikin kamu sehat. Lansia yang meski sudah berusia senja, tapi masih aktif itu kemungkinan besar aktif bergerak sejak masih muda. Rajin bergerak memiliki peran penting untuk menggapai hidup yang panjang dan bahagia. Gerakannya pun nggak harus yang berat-berat. Kamu nggak perlu harus daftar ke gym untuk lebih aktif. Gerakan sederhana yang dilakukan secara teratur itu sudah cukup. Para lansia di Okinawa sendiri
Hobi banget jalan-jalan keluar rumah, mulai dari berkebun, bahkan bersenang-senang di karaoke. Intens atau enggaknya sebuah aktivitas itu nggak perlu kamu pusingkan. Yang penting kamu konsisten melakukannya setiap hari. Menurut Gavin Bradley, seorang pakar kesehatan, duduk untuk waktu yang lama itu nggak baik untuk kesehatan. Setelah duduk selama setengah jam di kursi, metabolismemu akan menurun yang nantinya dapat mengganggu sistem pencernaan lemakmu. Duduk selama lebih dari 2 jam juga dapat menyebabkan turunnya kadar kolesterol baik. Buat kamu yang kerja kantoran, tenang saja, kamu bisa kok tetap kerja sambil duduk. Asal setiap setengah jam, coba deh jalan-jalan di koridor selama 5 menit. Selain melakukan gerakan sehari-hari, penduduk Okinawa juga suka melakukan radio taiso, yaitu sebuah pemanasan dasar yang umumnya dilakukan di pagi hari. Awalnya rutinitas ini disiarkan lewat radio, makanya ada kata radio di dalamnya. Tapi, kamu juga bisa kok mengakses pemanasan ini lewat internet. Gerakannya pun gampang banget. Salah satu gerakannya adalah mengangkat kedua tangan ke atas kepala, lalu menurunkannya dengan gerakan melingkar ke sisi tubuhmu. Walaupun gerakannya gampang, radio taiso dapat membantu untuk memanaskan otak, juga sendi-sendi tangan dan pundakmu. Bagian 10. Pesan dari buku ini. Hidup panjang, bahagia, dan sehat bisa diwujudkan dengan pola makan sehat dan rajin bergerak. Tapi nggak sampai situ aja. Kamu bisa mulai mencari tujuan hidup yang bisa menyemangatimu untuk bangun setiap harinya. Fokuskanlah energimu pada tujuan itu. Niscaya kamu bisa menaikkan harapan hidupmu dan membuat hidupmu jadi lebih berwarna. Saran yang bisa kamu terapkan. Dalam budaya Jepang, ada sebuah kepercayaan di mana hanya benda yang gak sempurnalah yang benar-benar indah. Contohnya seperti cangkir teh yang retak. Konsep ini dikenal dengan istilah wabi-sabi. Kalau kamu mulai menerapkan kepercayaan ini, kamu bisa menemukan lebih banyak kesenangan dalam kehidupanmu sehari-hari. Jadi, jangan terlalu stres untuk mencapai kesempurnaan. Dan terimalah keindahan yang bisa kamu dapatkan dari ketidaksempurnaan. Dijamin, kamu bisa lebih energetik, mengurangi stres, dan tentu saja panjang umur. Terima kasih sudah mendengarkan audiobook ini. Kamu bisa mendengarkan audiobook lain dengan mengunjungi channel ini dan cari di bagian playlist atau daftar putar. Saya harap kamu mau memberikan masukan atau request untuk saya bacakan ringkasan buku lain. Bisa melalui kolom komentar, email, atau melalui pesan di Instagram. Kalau kamu mendapatkan manfaat dari audiobook ini, jangan lupa untuk like dan bagikan ke seluruh dunia.